Saudara, di tengah perkembangan teknologi dan berkembangnya game online muncul ancaman baru. Ada potensi perekrutan jaringan terorisme lewat game online. Dan malam hari ini kita akan mengurainya dan membahasnya bagaimana modus perekrutan dilakukan dan apa sikap negara untuk mengantisipasi agar tidak ada anak-anak yang jadi korban aksi terorisme. Kita bahas bersama Ulta Leveniana Baban, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan KSP, dan Citra Cantika selaku gamer, satu pemain game online. Selamat malam Mbak Ulta dan Mbak Citra. Selamat malam. Baik, saya ke Mbak Ulta dulu. Mbak Ulta sebagai, saya bertanya sesuai dengan ekspertis Anda ya. Kalau menurut Anda mengapa jaringan terorisme kini melakukan rekrutmennya lewat game online, Mbak Ulta? Baik Mas, Ya. jadi sebenarnya ini adalah pola yang bukan terjadi saat ini. Jadi ini adalah pola yang dari tahun 2014 pasca munculnya ISIS itu digaungkan oleh ISIS Oke. untuk membangun chamber atau kanalisasi perekrutan secara global, termasuk melalui online, media online, termasuk juga itu game online. Oke. Nah, jadi memang dari tahun 2014 itu sudah masif dilakukan dan sekarang masih tetap, MO yang sama itu masih digunakan. Oke. Tapi proporsinya lebih besar di mana paparannya yang besar begitu, Mbak Ulta? Apakah di game online atau media sosial? Karena ini kan dua hal yang berbeda, meskipun game online juga kita bisa berinteraksi dengan sesama pemain misalnya. Ya, jadi awalnya itu polanya akan sama, jadi mereka akan melakukan, eee, menyebarkan banyak propaganda dan nanti akan Mmm, melihat potensi-potensi mana yang bisa mereka rekrut untuk dimasukkan ke dalam grup-grup kecil. Itu bisa lewat game online atau grup sosial media. oke. Kalau itu tuh dulunya terkenal itu grupnya sangat banyak di Telegram. Tapi Oke. mereka juga dulu pernah masuk ke beberapa game online yang seperti game-game yang berbau kekerasan atau ada visualisasi kekerasannya di situ. Oke. Nah, untuk proporsi apakah lebih banyak di media sosial atau game online, nah ini mungkin akan, dibutuhkan pemetaan yang lebih komprehensif oleh, BNPT dan Densus. Terutama, presiden kita Pak Prabowo itu sudah menegaskan bahwa, macam ekstremisme ini itu tidak tumbuh hanya karena, apa ya, faktor, psikologis, tetapi juga karena ada perasaan atau harapan yang tidak bisa dipenuhi mungkin oleh keluarga, oleh lingkungan sosial, atau merasa diperlakukan tidak adil. Oke. Nah, jaringan teroris itu menangkap sentimen ini untuk dieksploitasi dan kemudian melakukan semacam yang disebut grooming gitu anak-anak ini. Oke. Nah, berdasarkan analisis Anda, juga nanti saya akan tanyakan, apakah lebih bahaya salurannya lewat game online atau lewat media sosial. Karena malam hari ini kita spesifik bicaranya soal game online, paparan terorisme yang, jaringannya menyebar lewat game online. Saya juga harus punya perspektif lain dari Mbak Citra nih sebagai pemain game online ya, sebagai gamers. Mbak Citra, Densus kan bilang rekrutmen rekrutmen anak-anak ini radikalismenya bisa lewat game online. Nah, menurut Anda sebagai pemain game online, gamers, itu merasakan hal yang sama atau punya perspektif lain? Kalau menurut saya, konteks rekrutmen ke radikalisme tidak bisa disederhanakan hanya lewat game online. Oke. Semua platform digital, media sosial, forum, aplikasi chatting punya potensi yang sama. Justru kalau benar ada upaya seperti itu, ruang digital seperti game online bisa menjadi entry point bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penelusuran lebih mudah, termasuk menempatkan agen dan sistem monitoring. Oke. Jadi menurut aku, kita harus melihat isu ini tuh secara menyeluruh, bukan hanya menyalahkan di gamenya aja, karena Oke. game itu hanya alat, yang harus diwaspadai kan pelakunya gitu, bukan industrinya, Ya. gitu. Oke, tapi kalau bicara game online, pemakaian game online gitu ya di negara-negara lain, saya juga pengen punya gambaran gitu Mbak Citra, kira-kira adakah batasan kalau di negara lain misalnya anak di bawah umur bisa mengonsumsi game online dengan batas waktu tertentu misalnya. Kan kalau
kalau di China, di Tiongkok misalnya, saya dengar juga ada pembatasan hal itu. Apakah di Indonesia juga perlu dengan pembatasan itu atau bagaimana? Kalau misalnya menurut saya di Indonesia mungkin butuh juga untuk pembatasan, mungkin untuk anak-anak ya. Dan juga menurut aku lebih ke orang tuanya sih, karena pengawasan orang tua, karena game itu sama seperti film gitu. Jadi ada ratingnya dan umur-umurnya gitu. Oke, ya to be honest saya juga pemain game online sebenarnya. Saya bermain Iya. beberapa game online seperti PUBG, Valorant, ataupun Oh ya. Delta Force gitu ya. Saya juga main Oh sebenarnya. iya. Karena saya merasakan tidak ada yang sesuatu yang krusial untuk diadopsi sebagai paham radikalisme. Tapi mungkin Mbak Ulta punya perspektif lain lagi. Kalau memang dibatasi, kira-kira pemerintah bisa nggak memfasilitasi itu dengan mungkin berkomunikasi dengan industrinya, Mbak Ulta? Sejauh ini statement dari pemerintah, terutama dari Mensesnek itu jelas mengatakan bahwa game online itu bukan variabel utamanya, justru variabel utamanya itu adalah lingkungan sosial, psikologis Oke, anak itu ya, sendiri dan juga pola dari pengawasan orang tua gitu. Jadi benar tadi kalau katanya Mbak Citra dan Mas juga adalah pemain game online, kan tidak terpengaruh dengan misal ada games yang berbau kekerasan, ya udah itu hanya untuk dinikmati saja sebagai entertainment. Tapi kan ada beberapa anak-anak yang punya psikologis mungkin karena kalau misalnya kita berkaca pada kasus yang SMA 72 ya? Negeri 72, Ya. itu kan karena dia punya latar belakang karena dibully. Dan dia bisa membuat semacam alter ego di dalam game online-nya itu sehingga dia sendiri itu lebih hidup di dalam game tersebut dibandingkan interaksi sosial yang sesungguhnya. Nah, menurut saya ini yang perlu kita antisipasi gitu, anak-anak yang seperti ini yang akan di-grooming oleh kelompok-kelompok teroris tersebut. Misal kalau misalnya kayak Mbak Citra atau Mas sendiri tuh nggak kelompok teroris juga nggak tertarik Oke, jadi mereka jaringan teror ini, pertanyaan saya selanjutnya, jaringan teror ini berarti juga mereka punya pemetaan ya untuk Oh menyisipi iya, paham-paham radikal ini ke anak-anak iya. yang di bawah umur begitu ya? Iya, itu dari yang tadi saya sebutkan tahun 2014 itu, ISIS sudah melakukan itu. Jadi mereka Oke, sudah tahu psikologis anak mana atau tidak harus anak juga, tapi kebanyakan remaja dan juga yang berumur 20 sampai 30 itu akan ya, mereka target oke. gitu. Nah, baiknya Mbak Citra, kita nih sebagai gamers lah ya, fellow gamers gitu. Sebaiknya bikin campaign nggak sih supaya game online tidak melulu disalahkan dalam hal ini. Misalnya kita campaign di media sosial bahwa game online itu harus bersih dari platform ataupun konten-konten seperti ini misalnya. Iya, sebenarnya menurut saya harus ada campaign sih, campaign game yang positif gitu. Jadi brandingnya tuh nggak game aja gitu yang disalahkan. Padahal banyak faktor lain dari mungkin juga di lingkungan keluarganya, psikologis dan etika dan moral juga itu mempengaruhi. Oke. Oke, nah nanti setelah jeda juga saya akan diskusikan dengan kedua narasumber saya ini bagaimana bisa pemerintah juga bisa memfasilitasi jika memang ada campaign khusus yang akan diberikan misalnya, termasuk mengikut sertakan mungkin para pelaku game online ya untuk membasmi gitu paham radikalisme yang ada di game online. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Ya, kita masih membahas pola perekrutan jaringan terorisme lewat media sosial dan juga game online. Nah, malam hari ini kita fokuskan ke game online. Tadi saya bertanya ke Mbak Ulta, kira-kira kalau alih-alih gitu ya, pemerintah menyalahkan game online sebagai sumber utama, tapi kita bisa nggak, atau pemerintah bisa nggak sih memfasilitasi misalnya jika memang ada campaign-campaign khusus, bahwa game online itu tidak semembahayakan itu tergantung perspektif kita berpikir dan juga pemakaian dan pendampingan para orang tua untuk lebih intensif lagi melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang khususnya bermain game online. Bisa nggak memfasilitasi hal itu kira-kira Mbak Ulta?
Tentunya bisa, Mas, tapi ada yang perlu diluruskan dulu tadi tuh dari pernyataannya karena, kami sudah memeriksa itu tidak ada tuduhan dari pemerintah, Oke, finger pointing bahwa permasalahan ini, pusatnya adalah karena game online gitu. oke. Justru Mensesnek berapa kali menyatakan bahwa banyak variabel lain gitu, terutama Oke. bullying dan itu yang kita mau fokuskan. Hmm, Nah, nanti apakah pemerintah akan mengkonsepkan bagaimana untuk meng-counter, para rekruter yang ada menyusup ke dalam game anak-anak ini, nah itu akan pastinya, sebagai salah satu stakeholders juga para gamers oke. ini juga sangat dibutuhkan untuk, pendapatnya karena nggak mungkin orang kayak saya yang nggak main game lalu bisa mengerti Ya, bagaimana itu tadi. psikologis kita main game Ya. itu tadi nanti di sana. Oke, jadi bisa ya melibatkan gamers-gamers juga untuk saya sama-sama campaign gitu juga kan untuk hal yang positif sama-sama untuk melakukan pendidikan, pendampingan terhadap anak-anak itu nggak ada salahnya. Tapi saya ingin tahu juga deh Mbak Ulta, karakteristik anak yang disasar jaringan terorisme itu sebenarnya kayak gimana? Apakah hanya yang memang kurang komunikatif atau memang ada karakter-karakter yang secara umum bisa disusupi jaringan-jaringan teror ini? Oh iya, biasanya itu menyasar dalam kalau Densus tadi menyebutkan ada 110-an ya, Ya, dan itu bukan semuanya lewat game online loh. Jadi oke. saya, tadi komunikasi sama kolega saya seorang akademisi yang juga kecimpung di dunia counter teror ini, Mhm. saya pengen klarifikasi apakah 110 itu adalah semuanya lewat game online, ternyata enggak. Enggak juga ya? Oke. Tetapi memang faktor media sosial itu sangat mempengaruhi. Ya, Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, anak-anak yang seperti apa yang, kemudian ditarik oleh rekruter ini gitu kan. oke. Biasanya itu adalah anak-anak yang mempunyai kerentanan psikologi dan emosi gitu. Mereka mencari identitas diri, atau mereka korban bullying Mmm, dan marginalisasi sosial, itu ditemukan di dalam, beberapa case. oke. Nah, termasuk juga yang paling penting itu adalah kerentanan dari keluarga, Oke. karena harus diperhatikan betul problem di dalam lingkungan terkecilnya yang menjadi Mmm, sasaran kelompok radikal. oke. Nah, kelompok radikal ini biasanya karena anak ini lebih ekspresif di media sosial atau di game tersebut karena dia punya alter ego gitu Ya, kan. Jadi dia bisa lebih lebih terbuka kepada orang yang tidak dia temui secara fisik, tapi dia temui dan dia berkomunikasi lebih intens di situ. oke. Nah, ini yang menjadi penting dan mengingatkan saya tadi ketika mendengar, pernyataan Pak Kepala Kantor Staf, Presiden, Mhm. bahwa ke sini-sini tuh kita itu lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya atau Ya, dunia virtual dibandingkan di dunia nyata ya. gitu. Oke. Nah, oke itu memang kalau saya amati pola rekrutmen jaringan teror ini terus berkembang ya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Kalau dulu kan memang mungkin masuk lewat, agama mungkin ya, nanti berkembang lagi sekarang masuk lewat media sosial, lalu game online. Nah kira-kira yang harus diantisipasi, kanal-kanal lain, ada nggak sih yang potensial juga disusupi, perekrutan jaringan teror ini yang harus kita antisipasi sama-sama Mbak Ulta? Iya, ini kan masuk ke dalam apa, langkah pemerintah, tetapi karena ini adalah anak-anak, lingkungan terkecilnya itu adalah keluarga. Jadi Mhm, keluarga dulu yang perlu waspada. Setelah keluarga kemudian sekolah. Jadi oke. tadi Mbak Citra bilang kan kalau misalnya kita tuh harus melihat ini secara keseluruhan, secara holistik gitu. Karena memang, mereka ini masih, apa, lingkup bergaulnya itu masih kecil, masih Mhm. tapi di internet mereka bisa mendapatkan berbagai macam gitu. Nah, jadi kita harus mulai dulu dari orang tua dan sekolahnya, Mas. Oke, Nah, ya, baru nanti pemerintah akan membantu memfasilitasi apa yang diperlukan. Apakah bentuk bimbingan intinya tuh anak-anak itu harus bisa lebih terbuka kepada orang tua dan oke, gurunya dibandingkan dengan anonim yang dia temukan di ya, media sosial mhm, gitu, yang kita tidak tahu intensinya mau dibawa ke mana anak oke. tersebut.
lagi-lagi pola komunikasi in real life ya, bukan virtual, itu lebih penting sepertinya untuk mencegah hal-hal ini bisa disusupi oleh rekrutan jaringan teror. Saya terakhir ke saya terakhir ke silakan Mbak Ulta, ada yang mau ditambahkan singkat? Satu lagi aja saya jadi teringat kalau nggak salah itu tahun 2024 itu pemerintahan Singapura pernah menangkap seorang anak yang membuat simulasi perang di Afghanistan lewat Roblox gitu. Ini boleh sebut. Jadi dia membuat simulasi perang, lalu dia glorifikasi kekerasan di sana, dan yang kayak gitu itu udah bisa ditangkap oleh mereka. Tapi tangkapnya bukan artinya mungkin kalau di bawah umur tidak untuk ditahan ya, tapi lebih ke rehabilitasi. Itu tadi sistem deteksi dini dengan provider game online juga perlu sebenarnya dijalan oleh pemerintah supaya mendeteksi dini hal-hal seperti itu. Satgas mungkin lebih tepatnya itu Satgas karena ini multi task force ya. Kan, Mas, ya. Terakhir saya ke Mbak Citra, ya kita sebagai gamers gitu ya, pengen juga kasih tips deh ya buat anak-anak misalnya, atau buat orang tua terutama. Apa ada tips khusus buat menghindari agar anak-anak yang suka game online ini tidak menanggapi atau menganggap kekerasan itu hal yang biasa dan juga tidak menindaklanjuti itu sebagai sesuatu yang harus mereka lakukan gitu kira-kira? Oh, kalau menurut aku kuncinya sebenarnya balik lagi ke orang tua dan lingkungannya sih. Iya sama. Jadi anak diajak berdiskusi dari awal, mana yang boleh ditiru, mana yang tidak. Dan jelaskan bahwa tindakan dalam game tidak boleh diaplikasikan di dunia nyata. Dan diberikan contoh yang nyata konsekuensinya. Jadi orang tua juga perlu hadir bukan hanya untuk melarang. Tapi ditunjukkan minatnya apa yang dia pengen mainkan dan apa yang mereka temukan dan gunakan itu sebagai edukasi mengenai etika, empati, dan juga tanggung jawab. Kayak gitu. Oke, ini pesan buat para orang tua yang sangat berharga malam hari ini diskusi kita. Apapun platform yang mereka konsumsi, mau game online, medsos, sepertinya pola komunikasi in real life tadi dengan kehidupan nyata bukan virtual itu jauh lebih penting dan porsinya harus lebih besar di dunia nyata ketimbang dunia maya. Kira-kira seperti itu ya pembahasan kita malam hari ini dikesimpulan seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Ulta Leviniana Baban, tenaga ahli utama KSP, dan Citra Cantika, pemain game online, telah memberikan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, selamat malam. Sampai jumpa, terima kasih Mas. Terima kasih.